terjadi perampokan di Gunung Rinjani. Bukan, kosong, banyak ruang kosong. Dua, biar lu juga bisa ada di dalam kamera lu gitu. Kan sayang kan? Ya sejago ini terus hasil fotonya jelek itu kurang ajar namanya. Halo Sohiblah, bertemu lagi di YouTube channel Jalanlah.id. Kali ini kembali ke segmen ngobrol lah. Hampir lengkap semua kru Jalanlah.id. Ada gue Razak, ada Bang Encai, ada Ica, dan ada Ferdia. Nah, episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting nggak penting. Penting karena zaman sekarang, zamannya medsos, kebanyakan pendaki mikirin banget hal ini gitu, yaitu soal foto. Foto adalah bukti keeksisan seorang pendaki, bukti sahih bahwa seorang pendaki udah nyampe di puncak gunung tertentu. Nah, yang kita bahas di sini kebetulan ada Bang Cai yang sehari-harinya kerjanya moto di kisaran Monas dan Kota Tua, 3.000 sekali foto. Mungkin nanti kalau gue, Ica, Ferdia perspektifnya sebagai user, Mencai lebih teknis dari segi teori atau keilmuan fotografi gitu. Kita mulai dari premis pertama, penting nggak sih foto? Satu-satu ya. Kalau dari gue relatif nggak penting, karena kalaupun nggak ada foto, gue tetap akan naik gunung. Gue mengalami sebagai orang yang paling junior di sini, gue mengalami zaman foto masih naik gunung dengan kamera masih film. Jadi salah satu pengalaman tak terlupakan gue adalah pertama kali naik Rinjani pakai foto dengan film, 36 isinya kebakar semua. Itu sebuah tapi yang prestasi. ada niat, Bang. Ada niat gitu. Dan nggak kapok gitu kan. Padahal pendakian pertama gue ke Rinjani itu di zaman Krismon, dan ada kejadian cukup penting, yaitu terjadi perampokan di Gunung Rinjani. Jadi perampoknya ngincer pendaki-pendaki bule. Jadi pertama kali gue nyampe Sembalun pun ada bule palingnya bocor baru turun dari Gunung Rinjani gitu. Nah, dari sisi gue relatif nggak penting foto gitu. Tapi kalau ada yang ngajakin foto, ayo gue nongol gitu. Mungkin momen-momen pentingnya di tempat-tempat tertentu, khususnya puncak, gue butuh foto gitu ya, untuk membuktikan ke anak cucu cicit gue bahwa bapak, kakek, buyutnya pernah nyampe ke puncak tertinggi Jawa, puncak Sumatera dan lain-lain. Sekarang ke Ferdia, penting nggak Fer foto Fer? Kalau dulu gue termasuk yang di jalur pun foto, cuma kalau udah sekarang kayaknya udah males deh. Paling ya itu tadi, kalau kayak di puncak atau pas lagi ngecamp, paling kayak gitu aja. Kalau di jalur tuh kalau nggak diajakin foto ya enggak. Dan udah males juga untuk ngeluarin kamera handphone buat ngambil foto. Itu artinya di medsos pun lu jarang upload foto naik gunung atau diniatkan dari awal lu mau postinginnya kalau gue naik? Kalau gunung itu kalau emang gue mau posting ya gue posting, kalau enggak ya enggak. Bisa gue naik sekarang, bisa 2 bulan kemudian baru gue posting. Oke. Ica, gimana Ica? Kurang lebih sih sama sih sama Kak Ferdia. Tapi kalau ada spot bagus ya difoto gitu, karena selain buat pamer itu buat kenangan lah. Betul. Ya gitu. Tapi kalau yang gila banget sampai setiap jalur foto doang terus ini, itu ganggu juga sih. Karena orang pas lagi asik-asik jalan tiba-tiba foto-foto. Kalau cuma sekali sih nggak apa-apa gitu, tapi kalau lama banget. Apalagi kalau ada yang bilang gini ya, kegendutan nih, ulangin dong. Tapi itu di spot tertentu. Kalau pas emang spotnya bagus banget gitu, ya foto. Oh, gue lupa nanya ke Ferdia. Kalau lu anggap nggak penting, berarti kalau lu mau mendaki nggak ada foto pun jadi? Ica? Jadi. Oke, sekarang kita ke masternya nih, Bang Cai.
buat Bang Cai penting nggak sebagai fotografer? Karena gini, gue berapa kali naik gunung sama fotografer, justru mereka yang malas bawa kamera. Iya Karena iya kan? Iya, lu Ya, lah. contoh ini, tapi gue ada beberapa teman gue juga begitu, karena menurut mereka foto itu udah kayak kerjaan sehari-hari. Ketika mau mendaki dia mau bebas dari Ya. rutinitas itu gitu. Kecuali dia waktu Rinjani emang ditugasin moto kan. Iya, betul. Gimana Bang Cai? Kalau gue sih dilihat dari awalnya dulu. Lo gini, gue bukan nggak sepakat ya. Kalau kayak nggak kayak Bang Jack, Ica, sama Ferdia kayak apa namanya ABG labil. Abigail lah. Ababil Nggak penting tapi kalau ada foto mau gitu. Iya. Labil gitu. Rimplan gitu ya. Limplan. Kalau gue mending dari awalnya aja dulu. Kalau misalnya kalau gue ya sebagai gue kan pekerjaan gue kan fotografer. Kalau misalnya untuk pertama kali gue naik gunung yang belum pernah gue naikin, gue usahain tetap gue bawa alat untuk meng-capture walaupun itu bukan foto, bukan kamera ya. Bukan kamera. Karena apa? Kamera biasa lah maksudnya. Karena apa? Gue ke sana itu selain emang untuk naik gunung kan sayang gitu, misalnya Momennya ya. momen dan Belum tentu balik lagi. view-nya itu yang bagus tuh untuk diabadikan, nggak bisa keulang 2 kali gitu, sayang. Maksud gue mending untuk sekarang itu, apalagi zaman now ya, yang sekarang pada narsis gitu kan, sayang dapat momen bagus itu. Kalau gue bilang itu untuk sekarang nih penting tapi nggak penting. Sama aja ada Ababil juga. Ada yang Nah kayaknya kalau lu kan nggak penting, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau gue penting, berarti kan dibawa. Oke, lu Tapi nggak pentingnya ya kalau misalnya nggak dipakai nggak apa-apa. Ngerti ya? Jadi seenggaknya tetap prepare dulu ya. Nah, karena apa? Karena sayang ketika ntar lo dapet momen yang bagus kan lo belum tentu bisa balik lagi. Nah gitu, kayak gitu kalau gue. Jadi usahakan kalau gue nih ke tempat-tempat yang apalagi yang eye catching, yang butek. Maksudnya yang kebiasaan butek di kota terus kita ke perkampungan atau pegunungan yang indah kan sayang. ya. Nggak diambil gambarnya gitu. Kayak gitu. Kalau gue bilang sih lebih baik dibawa, tapi kalau Masalah misalnya dipakai, nggak dipakai Urusan nanti. urusan nanti gitu. Berarti kalau lu nganggap itu penting, bahkan untuk nyewa porter pun lu jabanin untuk ngangkat alat itu. Nah gini dulu, kalau misalnya masalah alat, balik lagi lo memotret itu cuman untuk keperluan pribadi atau untuk komersial atau untuk emang ada assignment gitu loh. Ini Ada jatuhnya ke pesanan. biaya ya. Dan ke alat juga. Oke. Kalau misalnya untuk pribadi sekarang kan udah pada canggih-canggih. Iya. Kamera juga nggak usah yang gede-gede. Handphonenya sekarang canggih. Nah kayak gitu. Oke. Kalau misalnya untuk keperluan komersil, banyak kan keperluan komersil kayak misalnya lo dapat misalnya nih butuh untuk dapat pesanan nih, butuh lo nyari foto buat laporan perusahaan yang butuh dengan foto-foto alam. Lo kan harus memotret yang baik, yang benar juga kan, nggak sembarangan doang gitu. Dari perlu nggak perlu tadi pendapat kita kan nggak bisa dihindari, ini zaman medsos harus ada foto. Nah sekarang pertanyaannya, spot-spot apa yang menurut kalian wajib ada foto? Kalau gue paling nggak 2. Ini sambil minum ya bang ya? Siap. Mbak, Bukan tapi maaf bukan- nih bukan saya di foto. sini junior, jadi ikut senior aja. Mukanya nggak junior sih. Kalau gue spot yang wajib minimal 2, pintu rimba sama puncak. Pintu rimba karena itu menandakan start perjalanan, puncak adalah final goal, ultimate goal. Dan gue emang tipikal pendaki yang mementingkan puncak. Gitu. Bahkan kan, ya mungkin kalau ada kepentingan kelompok yang lebih besar seperti di Rinjani, kita bakal puncak dan menjadi rahasia umum. Gue akan mengalah, tapi itu karena gue pernah ke puncak Rinjani sebelumnya 2 kali. Dan itu karena petir kan, karena petir. Ya kalau gue sebenarnya mau jabanin Masa bukan karena pingsan. ya,
petir dulu itu baru kita berhenti pingsan. Jadi kalau gue 2 spot itu, kalaupun ada misalnya gunung-gunung tertentu yang ada spot lain yang lebih menarik dari puncak, gue nggak merasa itu wajib. Misalnya kayak Rinjani gitu ya, ada danau, gue nggak wajib moto di danau karena cukup pintu rimba dan puncak aja. Kalau gue bukannya nggak sepakat, kurang sepakat. Karena Tapi apa bilangnya Bang? kurang sepakat. Kalau gue jangan nggak usah. Lo spot mana yang lo mau foto? Pintu rimba sama summit gitu. Kalau gue nggak usah, terserah lo aja. Kalau menurut lo bagus ambil. Iya nggak? Iya, kalau gue sih lebih ke Kalau menurut lo bagus wajib ambil. nggak wajib Sayang lebih ke- gitu. lebih ke Kalau gue, ini. nggak bisa gitu bang. begitu lu udah selesai pendakian, lu nyesel nggak moto itu wajib. Nah, Misalnya lu harusnya wajib di puncak, tapi lu nggak moto itu nyesel. nah kalau di jalan juga ada momen yang bagus. Lihat misalnya ada yang nonjol-nonjol kayak gitu kan. Maksud gue itu, gue nggak masuk kategori itu yang Berarti pokoknya Bang Jack Ada itunya yang penting cuma di dua pintu itu rimba aja, sama pintu rimba. puncak gitu ya. lu nggak ada spot khusus. Kalau Direct gue flow bukan aja. nggak ada foto khusus. Kalau gue karena menurut gue alam bebas itu bagus. Ya tapi juga jangan Jangan jadi foto seruntulan mulu gitu gitu. loh. Jangan asal moto doang. Tapi gue nggak harus di spot apa dipatokin lo di spot sini sama spot sini, enggak. Lu ngalir aja gitu. Emang kalau pas lagi perjalanan kayak temen gue pernah tuh gue dulu bang. Temen lu nih ya? Iya temen gue kan pas banget gue lagi Iya. megang kamera tuh bang. Di kalau nggak salah di Kita bertiga Kerinci. mulai bertanya apakah kita yang Oh di Kerinci sih di Kalau di Kerinci. Kerinci kan bagus akhirnya. Ada temen gue tuh hilang. Oh, Kita nyungsep bang. Kayak Kemana gitu. temen kita deh? Itu momen yang nggak bisa diulang kan bang. Hampir gue sal Foto itu. tuh, foto nggak? karena Foto hilang. Ke video Oh, lagi, video. bukan foto lagi. Nah itu momen bang. Kayak gitu-gitu nggak bisa Terus diulang. diupload lagi videonya. Tiba-tiba ketinggalan. Itulah maksudnya jangan di tersisa kulit terenggiling. Ica apa Cak? Spot? Setuju sama Bang Cai. Enggak Lu ada dari spot. flow aja? Nggak. Paling kalau pas emang lagi jalan gitu terus ngelihat yang bagus banget gitu, fotoin dong gitu. Tapi kalau yang harus di kayak Bang Jack itu di pintu rimba sama di puncak itu nggak, kebetulan aku kan jarang muncak. Itu bukan bukan jalan. tapi bukan nggak. bukan kemauan tapi kemampuan. Iya, masalah kemampuan. Gua pengen Tapi ngomong. iya. Tapi kan jujur dong kemampuan. Tapi kalau pas emang lagi muncak ya wajib foto lah gitu. Karena udah jauh sampai puncak terus ya udah mengandalkan apa yang ada aja, nggak harus sampai bawa kamera gede-gede gitu. Kan udah canggih juga handphone jadi bisa foto pakai handphone. Tapi kalau spotnya nggak ada. Dan dia Sama sih lebih kayak Ica kayak Bang bangsat Cai. ya kalian aja gue sendiri. Ya karena gue juga bukan orang yang maksain gue harus punya. Kalau gue nggak kuat ngapain gue Ini ngikutin maksain? gua bang. Coba kalau gue belakangan ngomongnya. Iya. Pasti beda tadi. Tapi dua ini emang karena kemampuan, bukan kemauan. Kemampuannya emang nggak muncak. Ya daripada gue bela-belain muncak gue turun nyusahin orang kan. Pintu rimba pun lu nggak wajib. Enggak. Kan pintu rimba biasanya ada tanda selamat datang di. Iya tahu, cuman kayak jarang sih gue paling foto di Sebenarnya depan nggak- pintu rimba kan di mana sebenarnya nggak wajib sih, cuma karena perginya sama lu bang, gitu kan, jadi udah pasti pinter banget itu pasti foto gitu. Tapi itu bukan jadi spot yang wajib. Tapi kalau diajak ya hayu lah. Fotonya juga rame-rame ya, Iya. jarang ada foto sendiri. Nah sekarang teknik nih. Sebelum nanti ke ahlinya Bang Cai, menurut kalian teknik moto penting nggak? Maksudnya apalagi cewek ya, cewek kan misalnya angle tertentu kelihatan gendut gitu kan. Iya. Itu bukan teknik bang. Teknik dong, angle teknik dong. Cara ngambilnya kan. Emang dasar gendut aja deh. Emang denial aja ya. Emang insecure aja. Teknik penting ya, terlepas kita punya keterbatasan ilmu ya, tapi sebenarnya teknik bagaimana selfie, terus angle kamera, atau ya udah moto-moto aja. Yang penting ada gue di dalamnya. Teknik penting apa enggak? Buat gue sih nggak penting, karena gue berangkat dari premis dari awal foto itu nggak terlalu penting. Jadi teknik juga nggak penting. Nggak penting. Karena emang nggak bisa moto juga kan gue, jadi asal jepret aja sebisanya. Bagus syukur, enggak ya udah gitu aja. Itu kan kalau foto Tapi- sendiri, tapi kalau minta fotoin orang lu penting nggak? Angle kameranya segini udah minta tolong, nyusahin lagi. Tergantung orangnya. Kalau lu tahu Iya, sejago kalau Bang Cai iya, mah, sejago ini tuh hasil fotonya jelek itu kurang ajar namanya. Tendang kan? kepalanya Iya, dong. tendang nih gitu. Tapi kalau emang Emang- dia nggak punya skill foto, cuma bisa seadanya ya udah seadanya. gue dia penting nggak? Ya karena gue nggak bisa ya sama aja sebenarnya. Ya
tergantung yang ngambilin foto Emang gue siapa sama juga. Anjay. Kalau saran gua, saran ya. Sebelum saran, ini dulu preferensi lu penting nggak teknik? Ini dia Oke. kan saran menurut kalau saran gua teknik yang mendalam tuh nggak terlalu, tapi yang penting dasarnya lo harus tahu juga. Dasar Kayak tuh apa aja? Dasarnya lah, misalnya dasar fotografi atau satu komposisi. Lo harus ngerti gimana komposisi. Jadi kan ketika misalnya contoh komposisi, ini lu di gunung nih banyak pohon, terus lu motret asal motret aja gitu. Kalau misalnya komposisinya jelek kan jadi sayang background yang di belakang yang bagus itu gitu. Apalagi kalau backlight ya. Nah itu angle nanti. Oke, siap Nah. bos. Itu angle. Kalau nah terus lu satu juga lu harus ngerti di mana momennya. Momen itu dasar banget, lo harus ngerti komposisi satu, terus harus memahami momen. Kalau emang momen tuh biasanya belajar dari kebiasaan sih. Lo sering motret, lo bakalan peka apa yang bakalan menurut lo bagus gitu. Tapi kalau nggak dilatih ya nggak bakalan asal-asalan gitu motretnya. Untuk momen. Terus yang ketiga baru angle. Kayak misalnya kita motret, ya kita berempat nih motret. Kalau angle-nya misalnya Biasanya satu setan tuh. misalnya angle-nya dari sebelah kanan, lo kepotong, Satu setan, 3 iblis. lo nggak mau kan gitu. Nah kayak gitu, lo harus ngerti angle. Oke. Kayak gitu. Itu semua hal dasar itu menurut lu bisa dipelajari oleh orang Itu awam? dasar ya, bukan teknik. Orang awam bisa? Orang awam bisa. Nggak perlu Bisa. kursus gitu ya? Nggak perlu, apalagi sekarang banyak di Google. YouTube juga banyak ya? YouTube juga banyak, tapi yang kayak gitu, kayak kalau komposisi lo dulu kita SD itu pernah belajar kalau lo inget namanya garis. Nah itu kan ada garis tuh kalau di kamera tuh. Serius lu SD belajar? Kita SD sama kan? Lo pernah garis imajiner Enggak. SD? Perspektif. Ada bang perspektif. Ada Ada Iya, perspektif, lo pinter ada. doang lo, tapi ini. Bola mulu. Nah itu namanya garis imajiner tuh, ada 3 Grid, garis. grid. Ya, Itu itu grid kan grid. kalau Ya, grid. itu namanya garis imajiner. Nah, di mana komposisi yang bagus itu kalau lo motret alam atau misalnya motret human atau orang, usahain orangnya, objeknya itu ada di antara garis-garis itu tuh. Oke. Kayak misalnya, nah gini tuh. Kalau masih sendiri ya, nah Ica begini, nah tuh. Biar Kurang dia udah kencang. benar ada di garis-garisnya. Kalau misalnya di tengah-tengah gini kayak kesannya bukan kosong, banyak ruang kosong. Dan kalau misalnya motret alam lebih bagus ruang gelapnya atau ruang terangnya nggak terlalu banyak. Jadi orang nggak bingung Oke. maksud gambarnya itu yang mana gitu. Biar jadi lebih fokus. Fokus Bagusnya berarti ada fokusin contoh sih. salah satu gitu ya, Nah Bang, ya? gitu. Itu kayak gitu. Itu dasar banget. Itu dasar dan bisa dipelajari oleh Bisa orang awam. dipelajari. Gitu. Kalau alat, Kalau alat mah nggak usah deh. lu ada ini nggak sih sebagai yang udah Ada. ahli? Ada minimum pixel, minimum standar yang bagus Nggak gitu. sih, nggak. Sekarang kamera. Jadi kalau HP-nya Ferdia Esia Hidayah bisa juga ya? bisa kan Minimal ada reminder sholat. nah Mohon maaf nih, Asia Hidayah balik ada lagi kamera. balik lagi bang, kan tergantung kebutuhan. Kalau misalnya lo cuman buat dokumentasi pribadi kayak Cuma buat misalnya upload lo bakal Instagram di gitu ya? Instagram, ngapain lo pakai kamera yang pixelnya gede-gede gitu kan? Percuma juga, ntar juga bakal dikompres, dikompres, ya kan? Kan otomatis ntar ke Instagramnya ke kompres. Iya. Dia nggak lebih dari berapa mega gitu kan. Gitu. Tapi kecuali lo kayak misalnya gue foto misalnya untuk kebutuhan profesional atau kebutuhan komersil, mau nggak mau gue harus bawa kamera yang mumpuni, kayak misalnya kamera yang pixelnya gede, terus sensornya cepat, kayak gitu. Kenapa? Karena emang untuk kebutuhan, tapi resikonya juga begini, risiko yang diambil lebih besar tapi hasil juga pasti lebih bagus kan, dibanding diambil lo risiko yang lebih kecil, hasil lo juga kecil kan. Jadi alat lo yang bagus kan pasti lo pasti bawa peralatan yang banyak, lo bawa kru kayak gitu-gitu, lo harus bawa porter kalau ke gunung kayak gitu-gitu.
Gue punya Apa ya? contohnya satu, nanti ditampilin di video ini. Fotonya Bang Ca yang kita foto di Desa Sembalun tengah malam. Yang itu cuma mengandalkan headlamp. Oh yang kita di Sangkabira. Enggak, soalnya fotonya Iya, dia. yang Sangkabira. Enggak, foto Soalnya Bang Ca rame-rame. juga banyak. Sangkabira yang rame-rame bukan? Bukan yang rame-rame. Kita di Sangkabira tapi yang kita foto sendiri-sendiri. Terus Bang Ca juga ada foto satu apa sih Bang bilangnya Bang kalau gitu Bang? Pokoknya pemandangan Apa? gitu. Itu sebenarnya aslinya gelap banget kan, nggak ada apa-apa gitu, tapi cuma mengandalkan headlamp aja itu fotonya jadi bagus. Tadi tampilin di sini. Oke, oke. Artinya dengan peralatan minim pun bisa diciptakan. Iya, bisa asal lo ngerti Asal dasar-dasar dari bukan teknik ya, dasar-dasar pengambilan gambar kayak gitu. Gimana komposisi yang baik, gimana angle yang baik, dan gimana momen yang tepat. Itu aja sih. Kan dulu pernah ada tuh kejadian orang kalau nggak salah di Merapi ya, orang bela-belain selfie sampai jatuh ke jurang. Jatuh, iya. Menurut kalian gimana tuh? Sampai segitunya, itu gimana? Orang yang sampai selfie Konyol sih menurut gue. Kalau lu mau mempertaruhkan nyawa ya? iya konyol menurut gue, karena kalau lu mau gimana ya, nggak sampai segitunya lah kalau emang mau dapat foto. Jadi ya sekarang fotonya juga nggak ke-upload juga kan. Jadi safety first ya. Tetap pikirin keselamatan lah mau ngambil foto. Cak, gimana Cak? Posisinya gue nggak tahu apa yang mau orang itu ambil karena Dia selfie kalau nggak salah. dia kalau nggak salah tuh dia selfie tuh lompat ya nggak sih? Oh yang Oh beda ya, ini beda ya, beda orang ya. lompat tuh kayak beda deh bukan? Beda orang ya. Ada lagi. Tergantung tujuan dia apa gitu. Karena kalau misalkan yang foto lompat, temen kita pernah kayak gitu. Dan itu gue kaget sih. Di mana? Di Rinjani pernah. Kecil. Iya, Oh. di Arjuno juga dia selalu lompat kan. Oh iya iya. Iya. Mohon maaf, Arjuna juga gue lompat. Oh ya enggak, ini pasti puncak ya Bu. Iya. Pasti puncak emang lompat di bendera. Oh oke. Tergantung. Jadi kita emang harus lihat dulu tempatnya apa gitu. Kalau emang dia mau celebration, ya lihat-lihat tempatnya kayak gimana. Tapi kalau yang di Merapi itu nggak tahu juga kan kayak gimana. Tapi harusnya lo sebelum foto lo harus tahu dulu safety apa enggak. Iya. Lo boleh ambil gaya apapun, lo boleh ngambil foto dengan angle apapun, backgroundnya apapun, tapi yang harus diutamain itu safety atau enggak. Jangan cuma mikirin gue bakal foto di sini kelihatannya bagus gitu. Kayak lo foto di jurang sambil lepas tangan satu, itu namanya lo bunuh diri sih gitu. Jangan sampai itu jadi foto terakhir lo. Iya bener, Jadi- jangan sampai itu jadi foto terakhir lo. Ditempelin di nisan ya. Serem banget ya. Gimana Gitu. Master Encai? Ya gimana ahlinya? Kalau gua nyawa lebih penting lah. Sebagus-bagusnya momen yang nggak bisa kita ulang. Kalau masalah efeknya nanti lo mati, ya kan lo nggak bisa ngeliat gambar lo juga. Iya. Itu kan apa? Satu didasari dengan apa? Lo nggak peka terhadap situasi. Itu balik lagi dari lo nggak tahu tentang momennya. Gitu. Simpel banget sih. Nah kalau ngomongin momen, kalau berdasarkan pengalaman kalian masing-masing nanti ya, momen foto yang tidak terlupakan itu apa dan di mana? Kalau mulai dari gue pernah momen foto di puncak Semeru pas wedus gembelnya itu memercikan api, itu jam 5 pagi. Yang kedua, foto gue yang di Gunung Agung di foto sama Acil, itu bayangan gue lagi manjat, lagi merayap gitu, itu bagus banget. Itu masih ada fotonya. Kalau dia Di puncak Lawu pas lagi Magic Hour. Magic Magic Hour. itu apa tuh Magic Hour? Sunset. Sunset. Mau ke maghrib gitu. Oh, lalu bagus ya sunset ya? Parah. Dari mana? Dari Di Agung. puncak. Iya bagus banget. Di puncak parah, keren abis. Itu Bukan bagus. foto sama Boyem. Enggak lah. Dia pamer foto. Terus sama ada Oh jahat sih. Rinjani pas mau ke Udah ini banget sih. yang kita naik dari mana sih kalau sebenarnya Sembalun ya? Oh. Dari Segaranak mau ke Senaru itu ada batu besar banget. Nah di situ background belakangnya itu ini yang Danau. Iya Segaranak bukan? Iya. Iya Segaranak. Nah di situ ada keren banget. Kalau nggak salah Bang Encai foto itu dia ada foto itu yang lu lombain deh Bang kalau nggak salah.
foto di tempat itu. Nah itu keren di situ. Cak di mana Cak? Waduh. Waktu pingsan itu fotonya bagus. Waktu labu Enggak, basically semua hasil foto gue suka. Tapi kalau foto yang bagus banget di gunung semuanya bagus gitu. Tapi nggak ada yang something spesial. Justru yang special amazing itu yang hasil fotonya Bang Cai yang kita di Sangkabira. Wah, Karena itu sebenarnya belum pendakian. belum dakian dan itu tuh di situ ngebuktiin ini amazing banget fotonya. Karena kalau yang lain kan fotonya siang, cahayanya bagus gitu Dan kan. karena tekniknya terbatas ya. Iya. Dengan peralatan seadanya. Iya, dan peralatan seadanya. Jadi sebenarnya kalau untuk pendakian yang lain karena emang siang-siang dan cahaya bagus, ya udah foto emang pasti bakal bagus aja. Cuma yang satu itu emang spesial banget. Karena itu tadi nggak ada cahaya cuma dari headlamp, terbatas alat-alat juga kan. Dan Tapi lu nggak itu muji keren. itu skillnya Bang Cai. Parah banget lu. Wah. Dan kemarin Oh iya benar, kita lagi social distancing ya. Iya itu foto dia. Oh sama ini. Kenapa sih mau buka? Oh bukan ya. Ada yang foto kita di Senggigi. Ingat nggak? Bang Cai nggak ikut. Bang Cai nggak ikut. Ada lagi satu lagi foto kita di Senggigi itu pas kita lagi makan malam bang di laut. iya di pinggir pantai gitu. Itu juga pakai alat seadanya, cuma ngandelin lilin meja gitu loh. Lilin meja terus cahaya sunset sama pengaturan cahayanya dia gitu. Dan itu kita foto pakai kamera depan ya bang ya? Ya. Pakai kamera depan. Dan itu hasilnya bagus banget. Cuma nggak tahu deh itu fotonya masih ada nggak bang? Bukan yang itu. Intinya kalau lu nggak berangkat sama Bang Cai nggak bakal sebagus itu. Iya, benar. Oh itu benar. Bilang aja promo. Ini gue mau memuji dia loh, biar nanti kalau misalkan naik gunung lagi dia rela fotoin gue yang banyak. Nah, Cai ini sebagai Ada nggak? Nggak ada ya. profesional fotografer pasti banyak momen yang tak terlupa, tapi yang paling tidak terlupakan apa ya? Ini nih. Ini yang paling nggak aku lupakan. Itu di mana? Tuh, Rakum ya? di Raku. Dia yang bareng kita? Enggak. Oh, lu yang kedua. Ya. Yang dia jadi leader dia jadi Oh, leader. dia jadi leader. leader. Ini momennya pas banget Sore itu ya? malam pagi. Ntar kirimin dong ke gue biar gue munculin di situ. Momennya pas banget, main teknik banget. Ini pakai kamera apa nih? DSLR. Oh, DSLR. Nah, ini teknik banget. Ini teknik banget. Terus ini kayak gue berempat tuh lagi ngejar matahari kayak foto di poster-poster film. Ini ada yang foto, Jadi ini nggak gue mungkin- foto sendiri. Ini gue foto sendiri. Ini makanya gue bilang teknik banget. Jadi timer ya? Pakai timer. Wih keren berarti banget. Timer. Tapi lo harus tahu teknik. Teknik ini teknik banget. Kalau misalnya lo nggak ngerti, lo kalau nggak gelap, kalau nggak ya foto lo goyang. Gitu. Iya benar. Dan ini emang menurut gue keren banget. Iya. Ini kita mau bahas soal kan foto itu kan ada kepuasan pribadi tapi juga ada manfaat buat publik ya. Misalnya soal menginformasikan jalur gitu. Itu kan penting juga adanya foto buat jalur pendakian ini lewat ini itu selain dengan informasi tulisan juga lebih sahih oleh foto kan. Ada foto pos dan segala macam gitu kan. Nah, menurut kalian jadi apa ada fungsi sosial nggak sih dari foto pendakian itu? Sebenarnya kalau niatnya buat nolong sih itu bagus. Jadi kan orang udah tahu kan, Iya, iya. oh pos ini tuh penampakannya kayak gini gitu, oh jalurnya kayak gini gitu. Jadi buat referensi orang-orang. Tapi kalau gue pribadi, karena gue malas ribet di jalan, jadi malas megang handphone, malas juga motoin gitu. Tapi kalau ada yang fotoin itu bagus banget. Dan menurut gue salah satu yang agak gue sesali sih waktu kita Solo Selatan, kita nggak terlalu detail moto-motoin karena itu jalur baru dan kita termasuk yang perdana kan di situ kan. Harusnya itu salah satu manfaat dari foto juga. Ketika jalur baru dibuka, kita foto detailnya pos ini dan runut gitu ya. Jadi orang lebih informasinya lengkap. Gitu. Tapi temen gue yang pas Solo Selatan itu sempat buka videonya Bang Cai. Kan lo upload di YouTube. Nah, dia sempat hubungin gue dan pengen naik ke Kerinci lewat jalur itu. Cuman batal gara-gara Lu ada pacet-pacet ya? enggak. Jadi dia sempet nanya juga jalurnya kayak gimana. Terus aku bingung dong kok tahu dari mana. Dia ngirimin linknya. Oh iya, gue lewat situ. Terus dia sempat ya nanya jalurnya kayak gimana, kayak gitu. Bermanfaat sih. Jadi membantu gunung itu sendiri untuk promo ya, Iya. memancing orang.
Kalau ya itu dia apa maksud gue kelebihannya sekarang foto maupun video pokoknya alat rekam lah ya satu menjadi apa namanya guidance buat orang yang belum pernah kesana sehingga orang mau riset dulu kan udah ada gambar-gambarnya membantu orang untuk meriset tempat lah itulah kepentingan apa sih kelebihannya kamera baik foto maupun video pada zaman sekarang itu sangat penting banget ngebantu orang buat apa namanya kayak misalnya tadi orang tersesat sebelumnya dia riset dia lihat gambar atau lihat foto gue pernah nih lihat foto ini berarti bener nih jalannya kayak gitu sengaja kayak gitu tapi hati-hati kadang-kadang foto itu bermata dua juga satu sisi memberi informasi sisi lain bisa menyesatkan misalnya karena teknologi satu spot gunung itu bagus pas kita datang ternyata nggak bagus karena dipermak oleh teknologi foto jadi kesannya bagus akhirnya pas sampai sana kayak nipu gitu gue salah satu contohnya adalah Gunung Guntur itu kalau di foto bagus tapi kalau lu kesana kering dari atas sampai bawah gitu ya buat gue sih sebenarnya gunung nggak ada yang jelek sih tapi kalau tidak sesuai kenyataannya jadi sama ekspektasi jadi foto tuh kayak bagus banget pas kita kesana ya cuma gitu doang itu kadang-kadang ada misleadingnya juga sih foto gitu mungkin kalian juga punya pengalaman juga nggak melihat foto spotter gunung terlalu bagus ternyata sampai sana nggak sebagus foto mana Fer? Gue nggak ada nggak ada karena itu tadi karena emang aslinya kalau naik gunung gue nggak mau nyari tahu kayak gimana jadi biar udah rahasia aja amazing langsung di sana gitu jadi biar surprise kayak gimana penampakannya gitu kalau orang jadi itu ya beda-beda sih kalau gua pasti kalau gua sebelum gua mau ke gunung itu gua pasti gua riset dulu entah itu melihat YouTube atau gua ngeliat berita informasi yang ada di Google nah kalau misalnya soal hasilnya beda ekspektasi itu kan masing-masing orang tapi gue buat kamera menurut gue itu ya sangat membantu ya sebenarnya kalau mau meluruskan sih sebenarnya foto nggak ada yang jahat ya sebenarnya foto nggak menipu mungkin ekspektasi kepala kita aja ya atau kecanggihan orang itu ngambil foto jadi bagus banget gitu dan gue yakin juga nggak ada pendaki yang niat menipu pendaki lain dengan fotonya dia itu murni karena antara teknik dan ekspektasi orang beda-beda. Makanya kalau gue nyaranin kalau lo mau ngupload foto karena gue basic wartawan ya kalau bisa lo juga ngasih tahu informasi fotonya gitu kayak misalnya ini di sini story-nya gitu jam segitu caption lah gitu informatif gitu makanya kan foto-foto kalau foto-foto gue tuh pasti ada penjelasannya gitu ini di mana gitu. Terakhir Bang Cai ada tips-tips gak buat pendaki yang mau moto di gunung? Tadi beberapa sih udah ada masukan ya, tapi kalau dirangkum lagi apa aja sih? Dan dia nggak ngeliat contekan. Ada. Nih, maksudnya bukan tips ya, maksudnya supaya ini aja sih, supaya nggak sia-sia kalau misalnya lo bawa kamera baik itu kamera handphone maupun kamera yang mahal sekalipun ya. Satu, ada 7 sih, nggak banyak-banyak lah, 7 aja. Nggak 7 aja nggak banyak-banyak, lagi banyak gitu kan. Maksudnya dan itu dari pikiran sendiri ya, nggak lihat tulisan lain. 7 lah itu. Ada lagi sih yang banyak kalau nggak teman ini yang banyak 7 aja, maksudnya 7 nggak banyak guys. Kalau lo emang mau ngambil gambar ketika lo mendaki, satu lo harus tahu dulu waktu lo gitu. Momen? Bukan waktu. Waktu. Lo mau ngambil gambar tapi lo misalnya lo mau ngambil gambar di contohnya kita mau ke Semeru lah ya. Lo mau ngambil gambar di Rakum, Panukumbuh. Tapi lo nggak tahu
kira-kira lo estimasi lo sampai sana berapa jam, dan lo mau ngambil apa, mau ngambil golden moment atau cuman mau ngambil ngejelasin kalau lo lagi ada di Rakum, kan nggak mungkin lo malam-malam. Iya. Itu. Nah, Dua. kedua, pertimbangkan sekali lagi lo kalau bisa lo bawa kamera yang senyaman lo. Nah, kalau jangan secanggih lu, bukan secanggih, tapi senyaman. tapi semakin lama kan sekarang makin canggih juga. Ya. Kamera nggak makin gede, Iya. malah makin kecil. Jangan ribetin diri sendiri dulu dah. Belum mau pakai kamera yang gede biar dilihat sama orang gitu pas ketemu di jalan. Yang ada lo kayak sampai orang gila gitu. Bawa kamera gede-gede. Tripod. Kalau Kita Ini pernah juga. bawa tripod nggak dipakai itu. Iya. Berat. Tripod yang amat sangat teramat Ada besar. tapi kalau emang lo punya kamera yang mumpuni itu lebih bagus. Gitu. Asal jangan nyusahin. kalau Jangan bawa, nyusahin. ya. Baik lagi alat ya. Ya. Terus yang ketiga yaitu jangan malas-malas cari momen. Ya Jangan kan? mager ya. Jangan mager kalau emang lo niat lo mau motret di ketika lo naik gunung gitu. Jangan malas-malas. Kayak misalnya gue bentar motret gue cuma di sini sama di sini aja lah. Iya. Tanggung ya. Gimana Barusan nyindir ya? Enggak. Sepertinya nyindir orang. Apa? Kalau soal foto dia mau jadi model doang, Nah, nggak mau usaha. Itu Siapa 3. dulu? 4. keempat ini coba lo cari atau biasain ide angle yang berbeda dari orang lain gitu. Misalnya yang kalau dari fotografi itu misalnya eye angle menurut mata kita, sekali-sekali lo motret dari low angle kan juga bisa, atau high angle juga bisa gitu. Angle yang beda dari orang lain gitu. Yoga. Yang kelima, kalau buat kalau misalnya lo mau motret lo ketika naik gunung, itu pasti kan kebanyakan motret alam ya, landscape. Posisi landscape ya. Usahain kalau lo misalnya lo punya handphone lah ya, handphone tuh kan ada tuh yang apa yang sekarang yang canggih tuh, sudut lebar sama sudut sempit. Yang tadi Nggak ada di Asia Hidayah. yang lu wide nggak ada. angle sama Iya. Nggak ada di Asia Hidayah, lu nggak ada. kalau emang nggak ada, handphone gua nggak secanggih itu. kalau emang nggak ada, usahain kalau misalnya lo motret di gunung pakein metode landscape, jangan portrait Oke. Ya. gitu. Jangan, awalnya apa sih, vertikal ya? Landscape. Iya. Horizontal. Ya, horizontal. Kanan Usahain vertikal. kamera lo handphone atau Horizontal. kamera lo dengan komposisi horizontal, jangan vertikal. Contohin. Jadi gini guys. Begini guys, bukan begini. Motret begini, jangan begini. Lah, terbalik dong. Balik dong. Begini. Motretnya begini, Begitu. jangan begini. Ini bukti bahwa tips ini original dari Bang Cai. Labil. Ababil. Jadi gimana? Antara Coba. original Begini. atau Oh, iya. Bang Cai bingung ngebedain antara Jangan horizontal dan begini. vertikal. Gitu. Itu Yang keenam, 6. 2 lagi kok. Gak banyak. Sabar ya. yang keenam, kalau emang lo punya tripod, lebih baik pakai tripod. Biar nggak tremor. Biar nggak getar. Satu biar nggak getar, 2 biar lu juga bisa ada di dalam kamera lu gitu. Kan sayang kan? Ya kan? Iya benar. Nah, Kalau perlu sewa porter buat bawain. Buat motoin. kalau misalnya saya porter, kan porter capek juga. Iya, tapi kan seenggaknya dibayar untuk bawain itu. Ya, sewa porternya 2 lah, yang satu Soalnya ada porter barang, yang satu pendaki porter pribadi. Sewa porter buat bawa bedak itu ada, Cai. Iya. Kosmetik. Berat soalnya bedaknya. Ya gitu. Terus yang Terakhir, wah ini yang ultimate. terakhir nih, yang terakhir. Akhirnya. Baca doa. Bro. Kalau yang terakhir, kalau gue sih, kalau yang menurut gue yang terakhir ya, lu ngambil gambar sebanyak-banyaknya. Oh, karena bukan zamannya gue dulu pakai film lagi ya. Iya. Sekarang udah unlimited. Unlimited. Asal memori lu muat. Asal memori lu kuat, lu hajar. Memori kuat dan baterai.
Tapi PR-nya nanti pas sortir foto. Nggak apa-apa, lebih baik lo dapat gambar banyak daripada lo minim gambar tapi lo nggak dapat gambar yang lo pengenin gitu. Jadi prinsipnya fotografer tuh gitu, baik bikin kesalahan. Nggak gitu, nggak kan sekarang kan kalau zaman dulu kan film memang terbatas. Kalau sekarang kan memori udah banyak. Iya. Jadi Jadi artinya apa, kualitas jelek dibanyakin nggak apa-apa, nanti diantara yang nggak jelek itu juga ada yang kalau bagus. kualitas kan? jelek. Bukan masalah kualitas jelek. Bukan. Lo kalau udah ngerti fotografi ya lo jangan jelek motret. Maksud gue lebih baik lo memotret banyak objek daripada nanti ketika lo nggak motret itu ternyata objek itu yang lo wah ini tuh misalnya di gunung. Loh ini kan tempat misalnya atau ini kan pohon yang langka gitu kayak gitulah gitu. Oke, Tapi kan makin banyak foto, makin banyak makan waktu juga. Ya iya makanya ini kan timingnya itu ya. Ini kan tips untuk memotret ketika naik gunung, bukan tips untuk naik gunung. Oh iya. Bener nggak? Jadi iya, maksudnya salah. idealnya kalau moto waktunya nggak buru-buru. Iya. Nggak dikejar Ya. setan ya. Nggak dikejar kayak waktu gua sama Berarti- senior saya. Wah, Iya. nggak tahu itu. Berarti emang harus nyiapin waktu untuk foto. Foto. Ya. Oke, itu 7 tips dari Bang Cai, master of fotografi di gunung. Enggak sih. Sekaligus menutup segmen ini karena udah 40 menit lebih. Demikianlah segmen ngobrolan dengan tema fotografi di gunung. Kita bertemu di episode Mudah-mudahan bermanfaat ya. berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau butuh privat dari Bang Cai, silakan hubungi di bawah meja ini. DM. Sampai ketemu di episode berikutnya.